Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi, pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3, pelajaran keempat, dengan tema Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, coba amati dan perhatikan gambar yang ada di layar. Pada gambar yang pertama, terlihat seorang anak laki-laki sedang melaksanakan sholat. Pada gambar yang kedua, terlihat seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sedang mengerjakan PR dan didampingi oleh ibunya. Pada gambar yang ketiga, terlihat dua orang antara ibu dan anak saling mengucapkan dan menjawab salam. Dan pada gambar yang keempat, seorang anak laki-laki mempersilahkan duduk kepada ibu-ibu yang sudah tua renta. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya, karena perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab kepada Allah antara lain yaitu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Lalu tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Nah, ini pengertiannya. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Sekali lagi, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Itu adalah tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsim bima kasabat rahina." Yang artinya
tiap-tiap diri individu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surah Al-Mudassir ayat 38. Ada juga sebuah hadis yang berbunyi, artinya Nabi Muhammad SAW juga bersabda, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kepala negara yang memimpin manusia atau masyarakatnya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Suami itu pemimpin terhadap keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Istri adalah pemimpin atas rumah tangga, suami dan anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya atau harta majikannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta tuannya itu. Ketahuilah, setiap kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bertanggung jawab. Karena apa? Karena perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanggung jawab adalah ciri orang yang beriman. Karena apa? Karena ia menyadari akibat baik dan buruk perbuatannya itu. Misalnya, seorang pelajar memiliki kewajiban belajar. Apabila dia belajar, maka dia telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Jadi kalau pelajar, kewajibannya belajar. Apabila dia sudah belajar, maka sudah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Selanjutnya, tanggung jawab manusia terbagi menjadi 5 macam. Apa saja? Pertama, tanggung jawab kepada Allah. Contohnya, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia di alam sekitar. Tanggung jawab yang kedua, yaitu kepada diri sendiri, antara lain menjaga kesehatan diri sendiri dan giat belajar. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga, antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun kepada orang tua. Tanggung jawab yang keempat, yaitu kepada masyarakat, antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Lalu yang terakhir, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Contohnya adalah dengan tepat membayar pajak. Ini semua adalah jenis-jenis tanggung jawab. Cara memiliki sikap tanggung jawab. Yang pertama, tidak menghindari tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya. Yang kedua, berusaha segera mengerjakan sesuatu yang telah menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, mengerjakan perbuatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain. Manfaat memiliki sikap tanggung jawab. Apa saja manfaatnya? 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Manfaat yang kedua, menjadikan pribadi yang disiplin dan dapat dipercaya oleh orang lain. Manfaat yang ketiga,
akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang lain. Itu adalah beberapa manfaat memiliki sikap tanggung jawab. Seperti biasa, akan ada tugas yang harus anak-anak soleh dan soleha semuanya isi. Hasilnya dikirim Japri ke Pak Rozi. Oke? Nantikan bahasan-bahasan selanjutnya mengenai hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai hidup tenang dengan berperilaku terpuji dengan subbahasan tanggung jawab sudah selesai kita bahas. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, dan raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.